Halo, Assalamualaikum Bu Risa, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Amil. Ya, sehat Bu Alhamdulillah Risa. baik. Iya, sehat, Bu Amil. Iya. Kemarin kan Bu Risa menghubungi saya ya, katanya ingin ada sesuatu yang ingin diceritakan. Nah, kebetulan hari ini saya punya waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Nah, kira-kira Bu Risa apa nih yang mau diceritakan? Bisa disampaikan dulu nggak? Iya, Bu Amil ya, terima kasih untuk waktunya. Nih, mohon maaf saya mengganggu. Ini nih, Bu Amil ya, itu saya tuh pengen curhat nih ke Bu Amil. Ya, Ngobrol-ngobrol ringan aja ya, Bu Amil ya. iya, Eh, dalam mengatasi anak di kelas nih, Bu Amil ya. Saya tuh ada satu kelas di mana kelas tersebut ya, saya sebutkan itu kelas 9H. Terdapat dua orang anak itu yang sangat ekstra gitu ya, luar biasa. Anak tersebut tuh suka suka kabur gitu saat pelajaran, saat ada guru masuk itu suka jajan keluar gitu. Dan itu bukan hanya sekali gitu. Jadi kejadiannya itu suka berulang kali. Gitu loh Bang Mel. oh iya. Nah, sebelum kita nanti lebih jauh ngobrol, kira-kira Bu Risa tujuannya mau cerita ke saya supaya apa ya? Coba saya pengen tahu dulu apa yang maksud dari tujuan kita kali ini ngobrol itu Bu Risa pengen menyampaikan apa nih selain tadi menyampaikan hal yang permasalahan tadi? Iya, jadi saya tuh pengen gimana caranya mengatasi anak tersebut gitu, supaya saat pelajaran saya itu anak tersebut tidak kabur keluar gitu, tidak jajan, tidak semangat belajar. Jadi pengennya anak tersebut itu nurut gitu ke saya dan anak tersebut tuh suka dengan pelajaran saya gitu. Itu sih yang saya pikirkan sih mungkin anak tersebut gak suka gitu makanya keluar jajan saatnya pelajaran saya gitu. Kalau di pelajaran lain bagaimana Bu? Apakah kasusnya sama seperti di pelajaran Ibu? Apakah anak ini apa kabur juga gitu? Apa hanya memang di pelajaran Bu Risa saja? Nah, itu juga eh, ada beberapa guru yang seperti itu gitu, Wamel. Jadi tidak hanya di pelajaran saya dan saya sangka gitu ya, di jam pelajaran saya anak tersebut akan takut gitu, akan nurut pada saya. Ternyata di jam pelajaran saya juga anak tersebut sama gitu kasusnya. Akhirnya mungkin ada apa gitu dengan pembelajaran saya atau dengan anak tersebut yang memang sulit diatur gitu ya. Seperti itu sih, Bu Amel. Nah, iya. Nah, kalau selama ini, iya, kalau selama ini kira-kira usaha yang dilakukan Bu Risa apa aja tuh? Nah, saya tuh pernah pada anak tersebut ya, secara halus saya ngobrol, malah melunjak, malah ketawa-ketawa, ya bu, sambil ketawa, sambil seolah-olah tidak mendengarkan apa yang dikatakan saya. Itu bergerak di jalan, ya, ayo sama kerja, anak soleh, saya puji-puji lah mereka, anak tersebut, ya dua orang anak tersebut, namanya itu Jiroid Pulau Galang. Akhirnya mereka mau masuk. Saya kira di pertemuan selanjutnya itu akan takut ke saya. Ternyata masih mengulangi hal tersebut. Jadi di saat saya masuk ke pelajaran saya, anak tersebut malah keluar jajan. Saya pun marah banget karena kan akun itu tidak hanya sekali, udah dua kali. Saya mulai keras lah pada anak tersebut. Akhirnya saya marahi, saya kejar, malah lari-lari, kucing-kucingan sama saya. Anak tersebut ke sana, saya ke sini, saya kejar ke sana, lari ke sini. Akhirnya saya makin emosi pada anak tersebut. Seperti itu sih, Mbak Mel. Duh, jadi ini ya saya. Iya, berarti Bu Risa sudah mencoba dari mulai cara yang halus, kemudian ke cara yang agak keras juga begitu ya, tapi ternyata anaknya masih kabur-kaburan juga. Iya, Mhm. betul, Mbak Nah, Mel. kalau gitu kira-kira ada solusi lain nggak yang mungkin belum pernah Bu Risa coba sebelumnya untuk bisa menaklukkan anak-anak yang bermasalah tadi? Kira-kira ada tidak solusi yang lain selain tadi cara yang sudah pernah diterapkan sebelumnya? Mungkin saya akan ngobrol sama wali kelasnya dulu gitu ya. Ada apa dengan anak ini? Apakah latar belakang anak tersebut itu memang ada gangguan gitu atau apa gitu ya?
Karena saya juga pernah ngobrol sama teman yang sama gitu, katanya iya mungkin itu dia tuh anak yang kurang perhatian gitu, butuh kasih sayang kayaknya gitu, anak tersebut tuh caper gitu, seolah-olah seperti itu gitu. Jadi saya mungkin akan bertanya pada guru yang sama juga dengan kasus tersebut dan akan menanyakan ke wali kelasnya gitu. Baik, berarti Bu Risa sudah punya rencana lain ya sebagai solusi untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah tadi, diantaranya ngobrol dengan guru-guru yang lain, juga ngobrol dengan wali kelasnya. Nah, kira-kira Iya, kapan nih rencana Bu Risa ini akan dilaksanakan untuk ngobrol dengan guru-guru juga dengan wali kelasnya? mungkin nanti di saat ada jam pembelajaran saya lagi, itu mungkin 2 hari ke depan lah, saya akan mulai ngobrol sama teman-teman dan juga wali kelasnya. Kalau kepada wali kelasnya sih mungkin mulai besok lah saya, karena besok ada jam di pelajar di kelas saya gitu. Jadi akan kemungkinan akan ketemu sama wali kelas kelas 9H gitu sih Bu. Jadi besok ya Bu Risa untuk ngobrol dengan wali kelasnya dulu, kemudian 2 hari ke depan dengan guru-guru yang lain. Iya, rencana seperti itu sih Bu. Nanti betul. Iya, nanti bisa apa dijadwalkan mungkin untuk dengan guru-guru yang lain supaya permasalahan dari anak-anak tersebut bisa dapat segera diatasi. Nah, selain dari dua hal tadi, apakah mungkin ada apa ya, ada solusi lain yang kalau misalnya dari dua ini sudah berbicara dengan wali kelasnya, kemudian berbicara dengan guru-gurunya, kira-kira ada solusi yang lain tidak ya untuk mengatasi masalah ini yang belum pernah Bu Risa terapkan juga. Mungkin saya akan menerapkan yang segitiga restitusi mungkin ya dari hasil pembelajaran kemarin, dari modul kemarin. Mungkin saya akan menerapkan itu secara mencoba gitu ya, mencoba menerapkan segitiga restitusi dan juga mungkin akan memanggil orang tuanya gitu ya. Saya langsung gitu bertindak sama orang tuanya ngobrol supaya saya lebih mengetahui lebih dalam gitu tentang anak tersebut. Karena kan dua orang anak tersebut itu kebetulan masih tetangga juga gitu. Jadi ada ikatan saudara gitulah. Apakah mungkin genetik atau gimana? Saya kurang tahu. Jadi saya pengen ngobrol sama orang tuanya. Apakah kalau saya seperti itu tidak terlalu ke depan, mungkin saya ke depan wamen atau bagaimana ya? Iya, sebetulnya tadi solusinya sudah ada beberapa ya. Bisa yang pertama tadi Bu Risa betul berbicara dengan guru-guru dulu, kemudian tadi bisa berbicara dengan wali kelasnya. Juga tadi solusi yang terakhir juga bisa coba diterapkan. Kita coba satu-satu aja dulu Bu Risa ya. Mungkin tadi dari mulai besok apa ya, bicara dengan wali kelasnya, kemudian nanti berbicara dengan guru-guru. Kalau masih tidak ada perbaikan, baru tadi segitiga restitusinya memanggil anak tersebut secara individual, mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk besok kira-kira itu sudah dijadwalkan atau baru mau menghubungi wali kelasnya, Bu Risa? Baru mau menghubungi Bu, belum terjadwalkan karena saya baru kepikiran juga sih langkah baiknya ya saya ngobrol sama wali kelasnya dulu gitu ya. Karena kan anak tersebut ya lebih dekat dengan wali kelas gitu. Iya, betul. Jadi nanti ya satu persatu dulu, mungkin tadi solusi yang sudah Bu Risa rencanakan itu silahkan dilaksanakan dulu dari mulai besok untuk melaksanakan diskusi dengan wali kelas, kemudian 2 hari ke depan itu berdiskusi dengan guru-guru, dan kalau masih belum ada perubahan, baru memanggil siswa yang bermasalah tersebut untuk melaksanakan segitiga restitusi. Begitu mungkin ya, Bu Risa? Hmm, iya, 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 baik Bu Amel. Yalah mungkin saya akan mencoba yang dari pertama dulu ya Bu Amel ya, betul ya ngobrol Ya. dulu sama sang guru dan wali kelas. Iya betul Bu Amel, menurut saya ya seperti itu dulu. Padahal iya ya, padahal tidak tidak hanya saya sendiri yang mengalami masalah itu ya, masih ada teman gitu. Tapi seolah-olah saya itu aduh, kesel banget sama anak tersebut. Soalnya aduh ampun kalau bahasa Sundanya itu ngalonying banget itu anak tersebut ya nggak tahu kenapa. Ya saya pengen Iya, ya, pengen pengen marah tapi nggak bisa karena saya takut diusut gitu ya. Pengen iya, melakukan hal kekerasan juga nggak bisa gitu. Akhirnya ke saya curhatlah ke ibu gitu, pengen gimana gitu solusinya gitu ya Bu ya. iya, siap. Nah, tapi kalau menurut Bu Risa sendiri, seberapa yakin Bu Risa ketika nanti kan besok mau ngobrol nih dengan wali kelasnya, seberapa yakin nih Bu Risa ya
mungkin tentang ngobrol dengan wali kelas ini bisa merupakan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi anak yang bermasalah tadi. Kalau masalah keyakinan sih kemungkinannya saya agak kurang meragukan ya. Karena wali kelasnya sendiri juga agak sedikit kurang perhatian gitu sama kelas tersebut. Mungkin itu jadi salah satu dampak anak-anak menjadi seperti itu mungkin juga ya. Jadi kalau ya kalau bisa sih saya akan langsung ngobrol gitu ke orang tuanya gitu. Iya, baik. Jadi kalau begitu untuk yang rencana besok tetap jadi dilaksanakan. Jadi untuk ngobrol dengan wali kelasnya, kemudian ngobrol dengan guru-guru, baru nanti melaksanakan segitiga restitusi. Kalau masih masih belum bisa menemukan solusi yang tepat, baru nanti bisa solusi yang berikutnya tadi berbicara dengan orang tua yang secara langsung. Begitu mungkin Bu Hmm. Risa ya. Nanti Iya, kalau misalnya hasil diskusi dengan wali kelas, kemudian dengan guru-guru, dan segitiga restitusinya sudah dilaksanakan, kita bisa berkabar lagi bagaimana iya, perkembangan dari diskusi-diskusi tersebut. Begitu mungkin Bu Risa? iya Bu Amel, baik Bu Amel. Nanti saya kabari lagi ya kalau saya sudah komunikasi besok sama wali kelas dan juga sama guru-guru saya, rekan-rekan guru saya Bu Amel. Bu Amel, makasih banget ya udah membantu masalah saya Sama-sama. nih. Saya menjadi lebih Iya, agak diberi pencerahan lah sama Bu Amel gitu ya. ya sama-sama. Terima kasih juga sudah mau ngobrol dengan saya, sharing dengan saya. Kebetulan waktu kita sudah habis, Bu Risa, waktu sudah 15 menit. Nanti kembali lagi saya ingatkan hasil diskusinya yang dengan wali kelas, dengan guru-guru. Jangan lupa berkabar lagi. Nanti mudah-mudahan hasil dari diskusi-diskusi tersebut dapat memecahkan masalah yang Bu Risa hadapi sekarang. Itu saja mungkin Bu Risa, terima kasih. Ya, Bu Amel sama-sama. Makasih juga saya ya. Makasih Bu Sama-sama. Amel. Ya, Iya, langsung Alhamdulillah.